Selamat siang, Dokter Rangga. Selamat siang, Mas. Oke, suara saya jelas, Dok? Jelas, jelas. Baik, baik. Suara dokter juga terdengar jelas. Di klinik atau di rumah ini, dokter? Posisi lagi di rumah, Mas. Oh ya, santai berarti ya. Aman. Aman, aman. Baik. Iya, oke. Terima kasih, dokter, sudah meluangkan waktunya. Jadi hari ini nanti kurang lebih sekitar 50 menit ke depan kita mau menjawab pertanyaan yang kemarin sudah masuk ke kita. Ada beberapa, tapi sebetulnya ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan juga dan sempat kita konsultasi ke dokter lainnya, tapi memang karena beda sesi jadi tetap kita sampaikan. Sekali lagi untuk Mam Sendet, kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom komentar atau di live chatnya live IG hari ini. Gitu dokter. Oke, oke, oke. Dokter, ini sebagai dasar dulu ini kan kalau hamil itu kan tergantung dari faktor ibunya juga dari faktor anak yang dikandungnya, tapi latar belakang ibunya itu juga barangkali mempengaruhi ya. Nah, Betul. bisa dikasih dasar dulu nggak sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan seputar kehamilan? Biasanya kan ibu-ibu atau bahkan anak-anak sekarang itu masih membawa mitos-mitos zaman dulu nih tentang kehamilan. Untuk tidak begini, untuk tidak begitu, terus harusnya begini, harusnya begitu. Boleh disampaikan dulu dokter tentang dasar untuk menghadapi atau hamilnya seorang ibu itu. Ya, halo, Mams. Ketemu dengan saya untuk diskusi kita siang hari ini. Prinsip dasarnya dari sebuah kehamilan itu ya harus bisa menjalankan pola hidup sehat. Dan mitos-mitos yang dulu kita sudah tahu ya, kita pegang dari orang tua kita yang menyatakan ini itu bukan tidak semuanya salah loh. Jadi banyak hal Iya, yang sebenarnya sifatnya benar juga. Cuma iya, mungkin butuh penjelasan sehingga dalam menjalankannya juga lebih nyaman, lebih enak gitu ya. benar. Eh, Tidak menjadi sesuatu yang sifatnya, wah ini hanya mitos nih, berarti nggak boleh dikerjakan. Enggak, boleh dikerjakan terutama yang memang bisa menunjang kondisi supaya lebih sehat, lebih bahagia, lebih Iya, nggak dimarahin sama mertua, kan gitu kan. benar, benar, Banyak benar, mitos tuh dari benar. mertua soalnya. Benar. Kadang juga dari orang tua sendiri juga ada dokter. Bener. Mhm. Gitu. Jadi Iya. dijalanin Berat. aja selama Hmm. memang sifatnya tidak membahayakan, tidak bertentangan dari ilmu kedokteran ataupun dari ilmu kesehatan, ya silahkan, nggak masalah. Hmm. Karena balik lagi ke prinsip dasar masing-masing lagi ya dokter ya tentang kehamilan itu ya. Ha, kan Hmm. prinsipnya kalau namanya hamil itu artinya seorang wanita yang sedang berjuang, dalam Iya. artiannya harus dalam kondisi badan yang sehat, pikiran yang Mm-mm. sehat, disupport oleh keluarga dalam kondisi yang penuh, ya. Jadi Mm. supaya dalam proses kehamilannya bisa berjalan lancar, berjalan nyaman, tidak dalam Mm. kondisi yang tertekan. Banyak sekarang Iya. apalagi dalam kondisi pandemi begini, banyak Mm. yang ngerasa tertekan tuh Mas, karena mungkin Mm. nggak bisa ketemu sama keluarga, nggak bisa sering kontrol ke dokter, mungkin itu bisa menjadi Iya. masalah. Tapi prinsipnya selama tidak ada keluhan, kehamilannya berjalan bagus-bagus aja, ya nggak masalah gitu, fine-fine aja. Satu lagi dokter, sebelum kita masuk Hmm. ke pertanyaan, ini pertanyaan pribadi saya. Kalau Ya dulu boleh. kan ada standar kehamilan minimal usia dari seorang perempuan, apakah kalau sekarang masih tetap berlaku atau sudah mulai berkembang lagi? Tetap sama. Jadi Apa sama? eh, kita nyatakan bahwa seorang wanita tuh siap untuk bisa hamil, artinya gitu ya, Mm. setelah dia memasuki kepala dua. Jangan juga hamil Oke. di usia kehamilan 15, 16, itu masih teenage, masih secara psikis belum cukup Ya. mapan, secara fisik juga mungkin masih belum. Angka lebih baiknya lagi kalau misalkan kita ambil katakanlah 20 sekian sampai Mm. 35 tahun, masih sama seperti Mm. zaman dulu. Mm. Di Mm. atas 35 tahun, resikonya baik untuk ibu ataupun bayi juga besar. Resiko Ya, buat ya. ibu selama hamilnya, mualnya, Mm. Mm. fisiknya, nanti untuk Mm. persalinannya, faktor-faktor Mm. resikonya juga lebih banyak. Untuk bayi juga sama. Jadi tetap Mm. artinya dari dulu sama sekarang ya prinsipnya hampir sama, cuma mungkin eh, lebih banyak ada penjelasannya gitu Mas. Dibanding Ya, kalau ya. dulu kan nggak boleh nih udah terlalu tua, tapi apa kenapa gitu terlalu tua? Benar, Kan benar, benar. jarang. Sekarang butuh reason, butuh alasan orang itu Iya, untuk tidak berbuat sesuatu dan berbuat sesuatu itu butuh alasan sekarang benar. Benar. benar benar benar. Meskipun itu ya dokter, menstruasi seseorang itu sekarang bisa lebih cepat dibandingkan dulu ya. Ya,
faktor Hmm. makanan, faktor lingkungan, faktor genetik. Zaman dulu mungkin ibu kita menstruasi mungkin SMA mungkin ya, kelas 2, Hmm. kelas Hmm. 3, Hmm. enggak lah, kelas 2, kelas 1 mungkin. Ya. Ya artinya secara buku juga disebutkan 15-16 tahun itu wajar untuk menstruasi. Tapi kalau anak sekarang mungkin ya 11, 12, Ya. 13 udah SD itu beberapa sudah ada dokter. kok tahu ya. Saya kan punya keponakan. Oh iya iya Saya iya sering iya. tanya terus terang, ya. Sering Iya iya. sering tanya saya sering. Iya, jadi memang SD kelas 6, kelas 1 SMP itu udah Eh, menstruasi itu udah wajar Iya, gitu karena iya, pola makan, lingkungan. iya, iya. Baik dokter. Ini pertanyaan pertama, semoga ini bukan pertanyaan yang berat untuk saya pilih, saya tanyakan ke dokter. Boleh, Monggo. Ini kalau misalkan tidak punya riwayat kembar, apakah seorang ibu itu bisa mengupayakan untuk bisa punya bayi kembar? Ini menarik nih. Kalau ditanya mengupayakan jelas bisa. Ada banyak Mm-mm. tekniknya. Kita Mm-mm. misalkan contoh seorang wanita, seorang pasangan belum punya anak lebih dari 1 tahun, maka dia akan promil. Setiap program hamil dengan dokter kandungan diberikan obat penyubur itu punya Mm-mm. efek samping, salah satunya adalah kehamilannya tidak satu, bisa kembar, bisa triplet. Ya, itu contoh yang paling sederhana. Apalagi kalau kita berbicara untuk bayi tabung, inseminasi dan sebagainya. Tapi ada tapinya nih yang harus Ya. kita semua sadarin bahwa kehamilan itu idealnya satu, Mas. Oke. Jadi kalau Iya. kehamilan sampai kembar itu sebenarnya sudah termasuk faktor risiko tinggi. Hamilnya pasti nggak enak. Oke. Iya, iya, Coba iya. deh, kalau ada yang pernah hamil, anak pertama Iya, iya, iya. mual-mual, ini hamil kembar mualnya double. Nggak double secara fix ya, tapi artinya mualnya kan Iya, iya. lebih mual. Iya, iya. Iya, karena hormon hamilnya pasti cenderung lebih tinggi. Perutnya yang tadinya nggak punya stretch mark, muncul tuh semua stretch marknya, karena lebih besar. Mhm. Persalinannya yang mungkin tadinya harusnya cukup bulan di 37 minggu lebih, mungkin di 35-36 udah kontraksi terus-terus. Iya, 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 iya. Resiko ketuban pecah lebih tinggi, tensi lebih tinggi. Bayinya sendiri pun yang tadinya kita bisa membesarkan bayi di dalam kandungan bisa katakanlah 3 kg, dengan kembar 2,5 saja udah bagus banget. Mhm. Jadi artinya persalinan nanti atau kelahiran bayi dengan bayi kecil akan jadi lebih meningkat. Gitu. Itu yang jarang dibicarakan terus terang dokter. Orang-orang itu pasti kesannya lucu gitu kan, hamil kembar iya. lucu banget. Banyak Iya. nyusuinnya juga bingung kan, kanan kiri gimana? Iya. Serius, itu banyak banget yang bahkan pengen, ya benar, salah satunya pertanyaan yang mendasar ini kan pengen kembar tapi belum berpikir tentang risiko dan semuanya. Tidak, karena itu jarang, saya sendiri pun jarang tahu untuk ngulik sampai di sana. Saya punya dalam kondisi hari ini, saya merawat bayi yang ibunya program hamil dengan saya, kembarnya 3. Wow, normal tapi Jadi dokter. ya sekarang saat ini hamilnya normal, cuma lagi dirawat. Kenapa? Karena prematur kontraksi. Jadi seperti saya bilang tadi sama di awal bahwa dengan hamil kembar, perutnya akan jadi lebih meregang, lebih besar, resiko kontraksi lebih mudah. Jadi hamilnya baru 5 bulan kok udah mulai ada pembukaan, jadinya kan jadi apa ya? Jadi deg-degan gitu ya. Jadi resiko. Buat di kami di fasilitas di tenaga kesehatan jadi beresiko, tapi buat ibunya, jadi cemas kan gitu. Kehamilannya jadi lebih, ya harusnya kan semua kehamilan itu menyenangkan gitu loh, Mas. Iya. Ini benar-benar satu aja doanya. Tapi secara pribadi saya dulu pernah juga dokter untuk menginginkan istri saya kembar, itu pernah. Maksudnya anaknya kembar itu pernah. Tapi kalau setelah ini saya jadi berpikir ulang. Jangan, udah bagus satu. Secara hamilnya lebih resikonya lebih rendah. Persalinan pun jangan lebih mudah untuk bisa lahiran. Metode apapun yang dipilih sama moms, misalkan melahir normal, melahir sesar. Selama kehamilan sendiri pun lebih menyenangkan. Nanti setelah mengurus anak pun lebih menyenangkan. Karena satu aja pasti udah ngerasain kan, Mas, lahiran ya, riwah banget. Ada 2 lumayan gitu kan, pasti udah riwah gitu. Emang lucunya doang yang dikejar kayaknya. Strollernya kembar soalnya kanan kiri kan, jadi itu lucu. Itu depan belakang, sisanya sih nggak menyenangkan. Baik. Itu andai kata orang-orang yang punya kembar berkata jujur, itu mesti orang berpikir ulang ya dokter. Biasanya kalau yang kalau ditanya ya kalau bisa satu teknik berbantu ataupun kita program, kita nggak pernah merencanakan untuk kehamilan kembar. Cuma memang kita harus sampaikan bahwa itu adalah salah satu resiko daripada apa yang kita lakukan untuk program hamil.
untuk Baik. meningkatkan peluang daripada kehamilannya. Karena kalau satu gagal kan kita berharap masih satu lagi. Allah kasih kejadiannya 2 hamil ya Iya, iya. harus Iya, dipertahankan iya. seperti itu. Betul, betul, betul. Setuju saya, dokter. Nah, dokter, ngomong-ngomong soal operasi nih, kan Hmm. sebenarnya penentuan operasi tidak itu kan tergantung kondisi segala hal ya, dari bentuk baik-baiknya atau orang tuanya. Nah, ini saya nggak bertanya soal itu, tapi biasanya kan bekas operasi meninggalkan keloid tuh. Nah, yang ditanyakan sama ibunya adalah keloid itu mempengaruhi kehamilan kedua atau enggak, atau kehamilan selanjutnya atau enggak, atau berpengaruh enggak ke standar kehamilan yang lainnya. Oke, saat kita ngomong dinding lapisan perut, keloid itu adalah lapisan terluar Iya. dari dinding yang harus kita buka untuk lahiran sesar. Jadi Mm. keloid itu adanya di dinding yang paling luar itu kulit. Untuk Mm. pada riwayat dengan bekas operasi atau riwayat sebelum persalinannya adalah operasi dengan keloid itu tidak mempengaruhi penyembuhan lapisan kedua, ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya itu tidak terpengaruh. Jadi Oke. artinya keloid itu tidak mempengaruhi untuk proses persalinan selanjutnya. Namun satu hal Mm. yang harus diwaspadai bahwa memang berarti yang bersangkutan punya bakat penyembuhan lukanya terjadi jaringan parut, jaringan yang tidak Oh, elastis, jaringan yang tidak iya, baik. iya. Jadi bagian kulitnya saja yang keloid. Bukan berarti keloid di bagian kulit, terus Mhm. lemaknya juga keloid, dinding dalamnya keloid, rahimnya keloid. Enggak, Iya, tidak iya, iya. berhubungan. Selama tindakan operasinya dilakukan dengan metode yang baik, artinya metode yang baik itu gini loh. Mm. Terkadang kita mau melahirkan tindakan operasi yang nyaman, yang Betul. menenangkan. Namun dalam kondisi saat persalinan sudah memasuki pembukaan yang cukup besar, Mm. bayinya detak jantungnya mungkin juga melemah, maka tindakan yang Mm. dilakukan oleh seorang dokter bukan melupakan ya, artinya menomorduakan untuk masalah estetik. Dia Mm. berusaha menyelamatkan nyawa dan itu Oh, yang kondisinya mungkin iya, iya. ada kondisi lain. Tapi sifatnya Iya, kalau di iya. luar daripada itu, kalau keloid saja nggak ada masalah sebenarnya. Rahimnya pasti bagus, dinding dalam perutnya bagus gitu ya. Cuma bagian Mm. keluarnya. Dok, untuk Mm. lanjutannya gimana keloidnya? Apakah pada saat operasi berulang, apakah keloidnya akan dibuang? Ya dibuang. Apakah Iya, dengan iya, ada iya. keloid tidak boleh lahiran normal? Boleh lahiran normal, nggak masalah. Kalau memang hanya baru 1 kali sesar misalkan. Iya. Lahiran normal selama memungkinkan untuk normal ya, dok, tentunya, dokter. Jadi memang saat artinya penilaiannya bukan dari awal hamil, penilaiannya dari Iya, sudah iya. memasuki trimester 3, bayinya dalam kondisi baik, ibunya baik, posisi baik, gitu kan. Sebelum due Mm. date sudah ada mulus, mau feedback Mm. silakan aja, nggak masalah. Mm. Mm. Oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Jadi begitu, Mams. Kalau misalkan ada dulu lahiran pertama sisa, terus ada bekas keloid, nggak usah khawatir kalau itu bakal mengganggu kehamilan selanjutnya. Kalau keloid adalah lapisan kulitnya terluar, jadi di dalamnya Betul. masih aman. Gitu. Jadi memahaminya begitu. Misalnya ada bekas, terus mungkin ada rasa malu ke suami, ya suaminya dikasih pengertian saja. Atau di treatment keloidnya kan Oh bisa iya, juga. dokter kulit tapi ya, dokter ya, berarti ya. Dokter kulit atau dokter bedah plastik biasanya mengerjakan. Ya gitu. Ada solusinya, Mam. Tenang. Dokter, ini Ya, saya baru dapat pertanyaan baru nih. Kalau promil pranikah itu penting, tapi saya pribadi gini, ini pertanyaan utama itu. Sebetulnya menjalankan promil itu sejak kapan? Baiknya. Pertanyaan utamanya adalah, promil pranikah itu apakah perlu? Terus pertanyaan kedua saya, sebetulnya promil itu sebaiknya dilakukan kapan? oke. Satu-satu kita bahas. Hmm. Dok, kalau saya mau hamil, kira-kira perlu nggak saya lakukan persiapan, penilaian terlebih dahulu, suplementasi, vitamin? Itu perlu banget. Jadi kalau ditanya, dok, bagaimana saya mempersiapkan sebuah kehamilan? Apakah tunggu Allah kasih atau Tuhan kasih jadi? Atau memang ada persiapan terlebih dahulu? Akan jauh lebih baik untuk persiapan terlebih dahulu. Contoh paling sederhana adalah vitamin aja, Mas. Banyak ibu hamil yang mungkin yang saya temui ya, moms yang saya temui itu konsumsi vitamin hamilnya setelah tes pack positif atau jangan-jangan setelah ketemu sama dokter kandungan. Oh iya. Padahal sebenarnya kalau artinya dalam kembali ke pertanyaannya tadi sudah dapat vitamin dari saat belum hamil, di saat kondisi tes packnya masih negatif gitu bahasa. Ya, betul. Jadi, kalau saya kasih perumpamaan, saya sering kasih perumpamaan ke pasien saya gitu. Kalau kita mau tanam bunga di sebuah pot gitu ya,
Masa tunggu bunganya ada dulu baru saya kasih pupuk? Saya kasih pupuk dulu, saya kasih air dulu, saya kasih tanah dulu, baru bunganya ada, baru dia bisa berkembang dengan baik. Jadi Iya, prinsip iya, dasarnya adalah sebaiknya perencanaan hamil dilakukan dari saat masih tespek dari satu, dari baru iya, iya. menikah. Apa yang harus dilakukan ya? Vitamin yang bagus, pola yang bagus, artinya pola makannya disehatin, istirahat yang cukup, jangan stres, susu sudah mulai harus dikonsumsi. Itu membuat di mana kondisi kandungannya siap untuk punya anak. Iya, iya. Nah, pertanyaan lainnya yang disebut sebagai program hamil adalah kondisi di mana seorang pasangan sudah menikah selama lebih dari 1 tahun, berhubungan sudah rutin, ya kan? Tidak pernah menggunakan KB atau kontrasepsi, tapi belum hamil. Nah, ini baru yang disebut dengan program Oke, hamil. oke. Kita butuh tuh Oke, oke. HSG, analisa sperma. Tapi kalau di luar daripada itu baru nikah, persiapan aja dulu deh gitu. Paham, paham, paham. Dapat. Nangkep aku, Dok, nangkep. Ibaratnya kalau misalkan, ya tadi benar-benar, saya setuju. Persisnya begitu berarti dokter ya. Jangankan mupuk, berarti tanah aja perlu diolah dulu sebelum nanam bunga itu. Bener. Seru, Banyak kan seru, datang, seru, seru, seru. banyak kan datang ke saya gitu kan udah kontrol. Udah minum vitamin apa? Belum lah dok. Kan saya baru pertama kali kontrol ke dokter. Oke, ya kan kayak mungkin juga saya marahin kan. Oke, Benar, benar, benar. gitu. Nah, oh ya, ini dokter. Kalau sekarang eh, bayinya dulu lahir prematur nih, ini kita tinggalkan problemnya dulu ya dokter ya. Bayinya lahir prematur Ya, untuk bayi pertama. Di bayi kedua, apakah kemungkinan bakalan prematur atau juga atau enggak? Tapi memang ceritanya dulu itu si ibunya juga prematur katanya. Itu gimana dok? oke kita bahas satu-satu. Hmm. Yang pertama, memiliki kondisi persalinan prematur, secara penelitian meta-analisisnya menyatakan bahwa 3 dari 10 akan mengalami hal yang serupa untuk kehamilan selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita kasih angka ya berarti 30% akan berulang. Dari 30% tadi kita bagi dua. Kenapa nih bisa persalinan prematur? Ternyata dari 30% tadi 7% akibat daripada ketuban pecah. Jadi belum waktunya lahiran, usianya masih kurang bulan, sudah pecah ketuban duluan, maka singkat cerita dia akan resiko 7% untuk berulang. Ya, tapi kalau tanpa ketuban pecah 23%, nanti sisanya dari 30% lagi. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, dok, apa yang harus kita lakukan? Kalau sebelumnya sudah punya riwayat persalinan prematur, maka jalan ceritanya adalah harus kontrol, harus evaluasi. Jangan hanya periksa rutin mungkin di puskesmas atau di klinik gitu, harus ketemu sama dokter kandungan untuk dilihat apa sih faktor risikonya sehingga memungkinkan nggak untuk bisa dihindari faktor risiko tersebut. Hal yang paling sering daripada prematur kontraksi adalah mungkin AB-nya rendah. Seorang ibu mungkin minum vitaminnya kurang bagus atau cara minum vitamin hamilnya yang kurang bagus. Atau ada faktor infeksi. Mungkin dia sering keputihan, buang air kecilnya perih, batuk pilek, gigi berlubang yang sampai membuat nyeri. Mungkin seperti itu yang harus mungkin diobatin. Jangan sampai nanti karena itu jadi persalinannya prematur lagi. Itu hal-hal yang mungkin kita lakukan. Atau memang mungkin dari kelainan organ. Jadi memang dilihat dari mulut rahimnya terlalu pendek, ada yang dokter bisa lakukan untuk melakukan tindakan penjairan supaya jangan sampai prematur lagi. Itu beberapa terlalu detail sih, tapi prinsipnya adalah kalau sudah pernah prematur, ingat kita punya resiko 30% untuk kena prematur lagi untuk kehamilan kedua. Persalinan prematur tuh nggak menyenangkan. Kita agak was-was ngelihat bayi kita diinfus, masuk inkubator, tapi semua harus dilakukan untuk bisa menyelamatkan bayi. Nah, gimana supaya tidak berulang? Evaluasi, apa nih kondisi yang bisa dimodifikasi supaya jangan sampai berulang, seperti itu, Mas. Ya, ya baik. Dokter, tapi proses evaluasi itu di kehamilan kedua itu di saat kapan? Maksud saya, datang ke dokter itu ketika sudah 1 bulan usia kandungan atau 2 bulan atau berapa minggu lebih tepatnya untuk melakukan evaluasi di kehamilan yang kedua? Mantap. Jadi yang baik adalah dilakukan terutama di trimester. Oke. Halo dokter. Berarti kondisinya adalah, ya halo, udah masuk ya? Udah. Jadi di trimester 2 terutama, kita lihat apakah ada kondisi di mana keputihan yang memang sifatnya harus diobati,
ataukah dari hasil penilaian laboratorium ada urin yang memang tercampur sama bakteri yang harus kita obati, atau memang dari mulut rahimnya, karena itu bisa diperiksa di atas usia 26 minggu. Dilihat Iya. itu, pendek nggak? Kalau pendek, mungkin ada treatment yang bisa dilakukan oleh dokternya. Tapi kalau enggak, sudah, berarti kan aman. Mulut rahim aman, dipastikan secara bentuk aman. Dicek laboratorium, HB bagus, infeksi tidak ada. Mudah-mudahan tidak akan terjadi reaksi kondisi kontraksi yang berulang sehingga menyebabkan prematur seperti itu. Itu termasuk kondisi saat kehamilan pertama di waktu prematur itu jadi catatan untuk dievaluasi di kehamilan kedua, dokter? Betul, menjadi catatan khusus untuk misalkan moms di sini yang kontrolnya tidak di rumah sakit pun bidannya pasti akan langsung rujuk ke dokter kandungan kok, karena skornya langsung tinggi. Jadi ada scoring, lihat dalam kondisi, sudah pernah riwayat prematur, pasti dia akan konsulkan gitu lah. Sederhananya seperti itu. Nah, terakhir, bagaimana, kapan sebaiknya kehamilan kedua itu dilaksanakan ketika bayi pertama prematur? Apa pertanyaannya? Kehamilan kedua kenapa? Kehamilan kedua itu sebaiknya kapan, dokter? Selang berapa tahun setelah kehamilan pertamanya prematur? Oke. Kalau kita bicara seperti itu, ada dua aspek yang harus dibicarakan. Satu, aspek fisik dan psikis ibunya. Dua, aspek anak. Kalau kita ngomong aspek psikis dan psikis ibunya dan fisik ibunya, idealnya persalinan kedua dilakukan setelah anak usia 2 tahun. Tapi kalau misalkan kita ngomong aspeknya adalah aspek anak, paling tidak ASI eksklusif sudah 6 bulan. Kalau misalkan ASINya masih terproduksi, paling nggak sampai 2 tahun tercukupi. Jadi kalau ditanya ya idealnya paling nggak 2 tahun lah gitu. Minimal ya. Ya, tapi kalau bisa lebih 3 tahun, 4 tahun, betul, kasih sayang ke anaknya cukup. Tapi jangan juga anak pertama udah usia 34 tahun, anak kedua ya udah 5 tahun lagi, 39 kan jadi resiko. Iya. Berarti pertama ngeliat aspek dari usia bayinya, kedua dari aspek usia si ibunya. Betul. Baik. Nah, kan ada banyak sebab nih prematur bayi nih, dokter. Salah satunya mungkin berat badan itu jadi pengaruh nggak? Berat badan bayi itu ngaruh nggak? Ngaruh dengan apa? Maksudnya ngaruh ke bisa nyebabin bayi itu jadi lahirnya prematur nggak? Maksudnya? Iya. Aku kebayang. Jadi gini, saat di dalam kandungan kita lakukan penilaian penaksiran berat janin berdasarkan hasil USG. Kalau hasil USG-nya menyatakan bayinya kecil, pertanyaannya itu kan, bayinya kecil nih, apakah bisa jadi lahir prematur? Yang perlu menjadi catatan di sini adalah ditilah kenapa bayinya kecil. Tapi ingat, kalau dalam kondisi bayinya tidak mendapatkan suplementasi yang cukup, nutrisi yang cukup, maka akan sangat beresiko dia untuk lahir prematurnya benar. Jadi bukan berarti, tapi jangan dibalik. Mamanya dulu pas lahir beratnya juga tidak besar, perawakannya sekarang juga tidak besar. Bapaknya juga seperti itu. Ya, jangan juga berharap anaknya 3,7, 3,8 ya nggak bisa juga. Setiap kontrol kandungan, asalkan dilihat dia sudah masuk di dalam kurva garis pertumbuhan yang ideal, ya. Jadi setiap kontrol USG itu dimasukin sama dokter kandungannya. Diameter kepala, lingkar perut, tulang paha, sesuai nggak? Selama sesuai, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak sesuai, jawaban pertamanya adalah bukan resiko prematur. Benerin dulu, supaya bayinya paling tidak nanti lahir di atas 2.500, supaya bayinya oke. BB-nya ideal. Betul, gitu. Dia mampu survive, mampu bertahan, dan kuat untuk di dunia luar lah, gitu bahasanya. Ya, nyambung ke BB idealnya si bayi, dokter. Ini mumpung ada pertanyaan. Kan ada beberapa banyak suplemen yang bisa meningkatkan berat badan bayi terutama kan. Kalau secara cara itu selain peningkatan suplemen dari ibunya ada nggak, dokter? Cara meningkatkan berat badan bayi di dalam perut ibunya? Ya. Biar BB-nya normal. Ya, prinsip dasarnya adalah konsumsi makanan untuk ibu hamil, prinsip dasarnya hampir sama dengan untuk kita makan dalam kondisi yang tidak hamil. Cuma memang protein harus lebih diperkaya agar bisa memberikan nutrisi yang lebih banyak untuk bayinya. Artinya apa? Susu targetnya 450 cc per hari. Telur, ikan, ayam memang harus ada dalam setiap makannya. Jadi artinya secara asupan proteinnya cukup gitu ya. Nah, itu memang diharapkan bisa meningkatkan berat bayi, artinya sesuai dengan garis ideal.
Tapi dalam Iya. kondisi tertentu, misal dalam penilaiannya didapatkan bahwa beratnya tidak sesuai, agak sedikit di bawah. Banyak yang bisa dilakukan. Kalau memang itu memang dilihat dari hasil penilaian USG-nya misalkan seperti itu, dari penilaiannya. Iya. Apakah memang Iya. harus minum susu yang tinggi protein, ataukah harus mendapatkan obat-obatan khusus yang sifatnya untuk memperlancar aliran darah ke bayinya. Tapi prinsipnya selama masih di dalam kurva itu masih aman kok. Gitu. Jadi ada Oke. kurvanya setiap kontrol itu. Kalau kurvanya sudah terlalu ke bawah, wah itu harus evaluasi tuh. Jangan-jangan bukan sesuatu yang sifatnya bisa dimodifikasi, sesuatu yang sifatnya ada kelainan. Nah, yang kalau seperti itu kan jadi lebih aman kalau sudah dilakukan pemeriksaan seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau memang pas posisi hamil, memang moms itu perlu rajin periksa, wajib rajin konsumsi vitamin-vitamin yang bagus, suplemen yang bagus untuk meningkatkan selain ibunya sehat, ya bayinya yang di dalam juga sehat. Itu sangat penting banget. Nah, ini agak sebetulnya saya lucu sih menilainya dokter. Kan posisinya ini LDM, terus menurut pengakuannya sudah promil, tapi memang belum garis 2 alias belum hamil. Jadi ada tanggapan nggak dokter? Sebaiknya Iya. gimana atau apa? Kalau proses promil itu intensitasnya berapa bulan sih sebetulnya yang dibutuhkan? Oke. Mungkin gitu. Ya. Jadi yang pertama, Halo dokter Andreas. jadi yang pertama gini. Yang pertama tuh kita harus pastiin dulu bahwa ini sudah termasuk kategori sulit punya anak belum atau infertilitas atau belum. Oke. Dia 5 tahun menikah tapi long distance marriage, artinya berhubungan tidak rutin. Ya tidak bisa juga kita bilang dia ada kesulitan. Jangan-jangan ya emang waktu ketemunya yang kurang bagus. Mungkin selama ini menstruasinya tidak teratur, terus berusaha untuk berhubungan hanya dalam kondisi masa subur saja berdasarkan aplikasi ataupun berdasarkan perhitungan manual. Ya jelas ini akan menyulitkan karena untuk proses kehamilan bukan hanya dibutuhkan masa subur tapi sperma yang bagus ya, kondisi keduanya juga dalam kondisi yang optimal seperti itu. Jadi kalau kembali pertanyaannya tadi, berapa lama idealnya sudah melakukan hubungan teratur, tidak menggunakan KB ya, rumah dan antara suami dan istri dalam waktu setempat 1 tahun belum berhasil punya anak, itu baru dalam kondisi yang memang harus kita evaluasi lebih lanjut, apakah ada masalah di saluran telur, apakah ada masalah di sperma. Tapi kan dok, nunggu setahun lagi kan lama, boleh nggak saya dipercepat? Artinya mungkin kontrol minggu depan atau bulan depan, selagi kebetulan suami saya ada, ya boleh silahkan. Tapi jangan hanya campur di masa subur, kalau bisa ikut biar bisa satu rumah gitu mas. Nah dokter, tapi program hamil itu seyogyanya dilakukan berapa lama atau sampai berhasil? Nggak ada hitungannya mas. Tapi jadi modelnya seperti ini. Kalau misalkan kedua pasangan sudah dilakukan pengecekan dan hasilnya bagus, masuk dalam tahap 1 di mana masih menggunakan obat-obatan dan belum berhasil, bulan pertama nggak berhasil, bulan 2 nggak berhasil, telur juga nggak didapatkan bagus, maka yang dilakukan adalah bukan menunggu waktu, tapi sudah mulai bergeser menggunakan alat reproduksi terbantu, misalkan inseminasi kayak yang dipilih atau bayi tabung kayak yang dipilih. Jadi jangan juga, wah kata kemarin diskusi kayaknya nunggu 1 tahun oke, setahun belum, setahun lagi, nanti pas giliran mau promil benerannya usianya udah terlalu tua gitu. Iya. Emang banyak pertimbangan yang dilakukan ya dokter sebelum melakukan promil juga ya? Ya prinsip dasarnya memang satu yang pasti bahwa kedua pasangan baik suami ataupun istri berlokasi di satu tempat dulu, jangan berbeda pulau, apalagi beda negara, itu jadi lebih sulit. Yang kedua ya berhubungan dibuat rutin. Bagaimana berhubungan rutin? Ya enggak, saya normal dok, berhubungan 3 kali seminggu, Jumat Sabtu Minggu. Nah Senin sampai Kamisnya ngapain bu? Ya harus rutin yang benar. Jadi misalkan berhubungan Selasa Rabunya libur atau Selasanya libur, Rabu atau Kamisnya berhubungan lagi dan terus seperti itu. Harusnya memang idealnya begitu. Baik. Berarti memang perlu diupayakan, meskipun kehamilan itu rahasianya Tuhan, rahasianya Allah, tapi manusia wajib mengupayakan dengan cara kita dulu. Lalu kalau misalkan nggak bisa ya kita memohon lagi dengan caranya. Semoga yang belum hamil hari ini, mumpung lagi puasa toh, doanya dikencengin, bentar lagi lebaran kan. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Gitu. Lanjut lagi dokter. Okay. Ini ke agak, kalau setelah kurat itu menunggu lagi menunggu hamil. Kurat itu perlu promil nggak dokter setelahnya? Atau
ya normal dulu, baru kalau misalkan nggak sesuai baru ke promilnya lagi. Kalau setelah Ya, kuret. jadi gini, kita lihat dulu. Oh, Mm-mm. kuret yang bundanya atau mamsnya keguguran. Keguguran Mm-mm. di usia berapa nih? Oh, kegugurannya di Oke. usia 3 bulan ke bawah. Artinya, secara pembentukan bayi itu yang bermasalah semayoritasnya 90-92%. Artinya memang bukan sekedar mamanya atau papanya, tapi memang bayi terbentuk dalam kondisi yang kurang Kurang sehat baik. lah, bahasanya seperti itu ya. Yang harus Mm-mm. dilakukan adalah bukan program hamil yang kita persiapan untuk insya tabung, bukan. Tapi memang Iya. seperti tadi di topik di awal, pola Mm. hidup sehatnya dijalankan, vitaminnya diteruskan, susunya diminum secara baik, gitu ya. Istirahat yang cukup, berhubungan dibikin dijalankan Rutin. secara rutin, betul. Itu akan membuat kondisi sperma dari laki-laki Mm. ataupun telur dari perempuan akan terbentuk secara lebih bagus, secara lebih Iya, optimal. iya. Kita berharap tanpa ada kondisi kelainan daripada ibunya, dia bisa tumbuh secara baik. Hal-hal yang Iya, menjadi iya. perhatian lainnya adalah kalau misalkan kita ketemu ceritanya misalkan udah 3 kali berulang kegugurannya, atau misalkan hamilnya sudah lebih dari 3 bulan terus dia keguguran. Nah ini mungkin Mm. ada yang harus dilakukan lain untuk melihat kondisi mamanya, mamsnya, apakah memang Iya, iya, dapat. ada kondisi tertentu yang harus kita modifikasi agar bisa bayi bertahan di dalam. Mungkin seperti itu. Dapat, dapat, dapat. Jadi tetap melihat prinsip awal dulu ya dokter. Jadi dari apa sebabnya, terus tindakannya bagaimana, baru nanti dikasih solusi yang lebih tepat dibandingkan dengan standar umum ya. Betul, Paham, seperti paham, paham, itu. paham, paham. Jadi emang nggak semua, mungkin Mams punya pertanyaan yang mirip, meskipun jawaban kita, mungkin dokter sudah menjawab, tapi perlu di garis bawahi juga bahwa jawaban itu jawaban yang tidak umum ya, secara Tidak khusus bisa disamaratakan ada, gitu ya. iya, iya, ada syarat dan ketentuannya yang berlaku untuk setiap pertanyaan yang Tapi kita ajukan. betul, tapi prinsipnya Hmm. hampir semua Hmm. keguguran itu terjadi kan di 3 bulan pertama. Saat Iya, sudah iya. keguguran, vitamin hamilnya, pola hidup sehatnya, itu jangan ditinggalkan, diteruskan. Sehingga nanti pada kehamilan selanjutnya, moms bisa lebih kuat, bayinya pun lebih kuat, tanpa harus berpikir ABC lainnya lah. Dan kapan boleh hamil Hmm. lagi setelah kuret? Ya paling tidak idealnya 3 bulan lah setelah dari pasca tindakan seperti itu. Berarti termasuk untuk hamil lagi setelah 3 bulan itu tidak ada tips lain selain berhubungan lebih sering ya dokter ya? Atau ada tambahan lain? Kalau prinsip dasarnya sudah hamil berarti kan sudah bisa nih untuk bisa bertemu antara sperma dan ovarium. Cuma dalam Hmm. kondisi sudah pernah keguguran berarti yang Hmm. ditingkatkan adalah kualitas daripada bayinya. Bagaimana Oke. kualitasnya? Misalkan dari pihak ibu, otomatis Hmm. dong vitaminnya diperbagus, istirahatnya Hmm. dicukupin, buah sayur dimakan, susu diperbagus. Hmm. Dari pihak suami mungkin nonton bolanya dikurangin, rokoknya dikurangin, begadangnya dikurangin, mungkin seperti itu. Dengan berhubungan Iya. rutin kita akan mendapatkan kualitas bayi yang dalam kondisi yang Iya. sehat seperti itu, Iya, idealnya iya. seperti itu. Artinya proses kehamilan itu tidak terjadi dalam satu orang, harus kerjasama dengan bapak dan ibunya ya. Betul. Mantap, 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 mantap. Gitu, Mams. Jadi kalau misalkan ibunya pengen banget, bapaknya juga dipastikan juga sedang berkeinginan. Nanti ibunya pengen, bapaknya nggak jaga diri juga nggak cocok nanti. Gitu. Nah, dokter, kalau ini soal KB, dokter. Di kalau KBIU terus tetap kebobolan, pertanyaannya adalah gimana? Ya, ini tapi Mas gini loh. Dalam Oh, dua gimana? bulan terakhir, dalam 2 bulan Hmm. terakhir aku sudah punya 3 kondisi seperti ini. Jadi Iya. yang jadi seorang yang menggunakan aktivator KB IUD Hmm. ya Hmm. atau Hmm. pengguna KB IUD ini harus diedukasi, harus mendapatkan pengertian bahwa kalau misalkan saat yang pertama menstruasi didapatkan darahnya dalam jumlah yang berlebihan, bergumpal Hmm. gitu darahnya keluar, ataupun darahnya jadi lebih banyak keluarnya daripada seharusnya, misalkan sehari 3 pembalut, ini bisa 5-6 pembalut, maka periksalah ke dokter kandungan walaupun belum waktunya kontrol IUD. Iya, 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 Hampir iya. hampir yang terjadi saat ini yang saya dapat temui adalah kondisinya Hmm. 2 atau 3 bulan terakhir itu darah menstruasinya banyak bergumpal, jadi IUD-nya turun ke bawah. Ada Hmm. juga yang ekspulsi artinya keluar, ya berarti yang bersangkutan tidak punya spiral di dalamnya, ya otomatis Oke. jadinya kebobolan. Jadi prinsip dasarnya Oke. adalah saat kita mau pasang spiral, nah ini dulu dari awal nih.
saat kita mau pasang Hmm. spiral, kita harus tahu nih yang mana yang ideal dipasang. Kalau misalkan menstruasinya banyak, menstruasinya memanjang, artinya setiap mens datangnya 12 hari, 13 hari, 15 hari, 17 hari, ya itu jangan pakai spiral lah. Satu, Hmm. dari sisi menstruasinya juga akan terganggu. Yang kedua, efektivitas Hmm. atau resiko daripada ekspulsinya spiralnya jadinya atau IUD-nya pun jadi lebih tinggi. Ya, 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 Dan ya. tadi itu yang paling penting, kalau misalkan menstruasinya tiba-tiba keluar dalam bentuk banyak atau saat berhubungan terasa ada sesuatu yang mengganjal dalam bentuk yang lain, jangan-jangan spiralnya sudah translokasi lah bahasanya, sudah mulai Lepas. turun lah gitu. Dan itu Hmm. Hmm. harus dikontrol ke dokter kandungan seperti itu. Ya, 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 ya. Nah, dokter, sebaiknya kalau misalkan pilihan KB atau alat kontrasepsi itu, baik si perempuan atau si laki-laki, ibu atau bapaknya, itu sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing berarti ya? Betul. Jadi Nah, saat memilih KB, tanyakan sama bapak. Karena otomatis dong, kalau dia pasang spiral, ada benangnya yang akan mengganggu si bapak, yang itu harus dikompensasi sama bapak. Ada kondisi dipasang alat di mana rahimnya harus kompensasi terhadap spiral tersebut. Reaksi nyerinya, haidnya, reaksi apa namanya jumlah darah yang keluar itu harus dikondisikan. Kalau memang dua-duanya apa namanya sepakat, boleh langsung dipasang. nah, kalau dokter sendiri punya nggak rekomendasi jenis atau dibalik lagi ke personalnya masing-masing itu? Prinsip dasarnya KB, kalau kita ngomong KB atau kontrasepsi, sebaiknya adalah yang dihindari adalah yang sifatnya hormon. Kalau bisa, Hmm. yang jangan hormon. Artinya pil, suntik, implan itu kan hormon. Jadi memang KB terbaik Ya, ya. adalah spiral atau mungkin Paham. ya IUD atau mungkin dari suaminya di pasangan kondom mungkin seperti itu ya. Tapi Hmm. kan Hmm. gak nyaman ya. Jadi sekali lagi Hmm. memang itu dikembalikan ke pasangan masing-masing dari pihak mamsnya atau dari pihak papsnya. Kira-kira ada Hmm. nggak Hmm. yang bisa pilihan metode apa yang memang ideal? Paling, Tapi ya, betul ya, paling ya. ideal. Tapi paling nggak memang harus ketemu tiga, maksudnya dokter, pihak laki-lakinya, pihak ibunya, ya untuk diskusi kira-kira metode KB Hmm. apa yang memang ideal untuk Hmm. saat ini dikerjakan gitu. Karena tetap semuanya punya konsekuensinya, dokter ya. Tiap Betul, KB yang betul, dipilih ya. betul. Belum lagi tambahan cerita-cerita dari tetangga, teman atau saudara tentang KB yang dilakukan. Apa tuh? Apa Benar tuh? ya, dokter? Apa tuh? Enggak, biasanya kan tetap ada pilihan, disarankan ini, disarankan itu, KB ini aja, KB pil aja, KB suntik aja, atau dan sebagainya kan. Dengan Ya, tanpa apa ya, tanpa mengatakan risiko atau konsekuensi yang dihadapi kepada si saudaranya atau tetangganya ya, itu kan. ya. Jadi terkadang memang uh, lebih banyak percaya sama omongan tetangga Orang. sebelah mungkin seperti itu Iya. daripada mungkin menanya karena mungkin dia mau apa mams mau nanya mungkin ragu apa namanya malu mungkin sama dokternya atau sama bidannya udah nanya-nanya aja cari yang ideal yang sesuai gitu dengan kondisi Hmm. kondisi. Baik. Nah, dokter, ini balik lagi ke proses kandungan. Bukan prosesnya, tapi usia kandungan bayi. Sebetulnya kandungan gerak aktif bayi itu terjadi dari mulai kapan? Terus ketika usia 32 minggu itu janin gerak aktif ini termasuk sehat atau malah mungkin bahaya? Ya, jadi kita ngomong satu-satu nih. Hmm. Bayi pertama kali dirasa bergerak itu saat usia katakanlah 4 jalan 5 bulan. Jadi Ya. seorang ibu hamil merasakan gerakan bayi di usia itu tuh hal yang normal ya, hal yang memang harus dirasakan. Kalau tidak terasa, mungkin ada kesalahan daripada perhitungan hari pertama haidnya untuk menghitung hamilnya saat ini berapa minggu, atau memang ada Hmm. kondisi lain. Hmm. Yang kita nyatakan gerakan bayi itu bagus adalah 1 jam minimal 1 kali. Jadi kalau gerakan bayinya aktif sekali, super aktif, ya nggak apa-apa. Artinya bayinya di Oke. dalam kondisinya sehat. Tapi kalau misalkan Baik. kurang dari 1 jam 1 kali, kapan itu harus diukur? Nah itu poin pentingnya sih. Setelah masuk Hmm. trimester 3, artinya setelah 28 minggu ke atas, ya katakanlah tadi 32 minggu, gerakannya 1 jam 1 kali, sudah. Dok, gara-gara dokter Angga nih saya jadinya nggak bisa tidur. Jam 1 pagi saya ukur gerakan bayinya 1 kali. Ya nggak usah, kalau tidur aja. Pas lagi dalam kondisi Iya. sadar untuk dilakukan penilaiannya. Iya. Karena itu penting untuk mengukur nanti di proses kelahiran selanjutnya, dokter. Ya, jadi Hmm. salah satu penilaian menyatakan bahwa bayi sehat adalah penilaian daripada fetal fecal atau penilaian daripada gerakan bayi, tendangan bayi. Selama gerakan bayinya bagus, sebenarnya hampir bisa dibilang bayi di dalam tuh dalam kondisi yang sehat kok. Jadi mams Iya. juga jadinya lebih happy lah, lebih nggak worry lah untuk hamilnya saat Hmm. ini. Gitu. Nah,
Kalau untuk ibunya dokter, kan beberapa ibu mungkin mengalami flek saat kehamilan. Nah, untuk memastikan bahwa flek itu normal sampai kategori mungkin harus periksa nih, itu gimana dokter? Prinsip dasarnya tidak boleh keluar darah saat lagi hamil. Hamil. Tidak boleh. 5 bulan pertama namanya ancaman keguguran. Tetap harus datang ke Hmm. dokter. 5 bulan selanjutnya namanya perdarahan dalam kehamilan. Itu pun harus datang kontrol ke dokter. Dok, darahnya baru 1 tetes, dok. Ya, nggak perlu datang ke dokter jam 1 pagi, jam 2 pagi. Orang mau sahur, nggak usah. Istirahat dulu, banyak minum dulu. Kontrol saat besok paginya di poliklinik, nggak masalah. Tapi kalau ke darah keluarnya dalam jumlah banyak, seperti menstruasi saja, misalkan. Hmm. Hmm. Langsung datang ke IGD, akan dapat pelayanan 24 jam. Seperti itu. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi memang sebaiknya nggak ada keluar darah selama proses kehamilan terjadi. Betul. Nah, ini dokter, agak ke tips and trick sih. Ini mungkin untuk ibu-ibu yang mau mengalami proses kelahiran pertama. Untuk menghadapi proses kelahiran normal pertama kali, dokter, sebaiknya seperti apa yang perlu disiapkan? Oke. Selama kandungan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi sehat, ya, artinya ibu sehat, bayi sehat, artinya tinggal apa dari kita seorang moms yang mau melahirkan secara normal. Tipsnya cuma 2, nafas dan tenang. Kebanyakan. Jadi ambil nafas yang bagus, ambil nafas dari hidung, buang dari mulut. Ya kalau banyak di TikTok saya lihat tiup-tiup ya seperti itu juga ya. Ambil nafas dari hidung, buang dari mulut supaya bisa memberikan sirkulasi yang bagus, aliran darah oksigen yang bagus untuk ibunya ataupun bayinya. Yang kedua tenang, karena yang sulit adalah menunggu dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Apalagi suaminya juga harus dikasih ketenangan tuh. Aduh dok, kok nggak nambah-nambah ya dok pembukaannya, sabar pak. Ya, jadi nomor 2 adalah tenang. Jadi kalau sudah bisa nafas yang bagus, tenang, selama proses kehamilannya akan dipantau oleh tenaga kesehatan, baik oleh bidan ataupun dokter kandungan, dilihat dalam kondisi yang sangat baik, ideal, pembukaan lengkap, sampai lahiran akan dibantu sama nakesnya atau bidan ataupun dokter spesialisnya. Jadi udah tidak menjadi PR-nya lagi untuk yang mau melahirkan untuk nanti mikirin ngedennya gimana, ambil napasnya gimana, nggak usah. Yang penting tenang, nafas sampai buka lengkap udah. Yang udah setelah buka lengkap nggak terlalu masalah lagi. Gitu. Kuncinya di situ ya, tenang dan ambil nafasnya dokternya. Iya. Ada yang dicekek-cekek suaminya, ada yang dicakar-cakar, boleh dah. Yang penting napasnya bagus, tenangnya bagus gitu. Oke. Nah, dokter kalau misalkan untuk nambah apa? Aktivitas-aktivitas yang untuk memperlancar kelahiran normal itu sebaiknya apa saja untuk yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus dampingi profesional? Ya, jadi kalau misalkan kita lihat ada banyak ya video-video tentang yoga ataupun senam hamil, itu sudah bisa dikerjakan dari usia katakan 5-6 bulan sudah boleh dikerjakan. Olahraga santai seperti pagi hari, banyak berjalan 15-20 menit, apalagi sampai 25 menit, bisa dikerjakan bagus. Artinya adalah membantu mengelola supaya pernafasan bagus dan organ tubuh otot terutama dalam kondisi juga ideal untuk persalinan. Jangan sampai nanti biasanya tuh tapi intinya sama. Kalau sudah nafasnya yang kurang bagus, mamanya yang kurang tenang, mamsnya yang kurang tenang, buka 6 sudah ngeden-ngeden, dibuka lengkap habis tenaganya. Walaupun sudah yoga, sudah olahraga, nggak akan cukup. Jadi memang nomor satunya nafas tenang dulu deh. Olahraga yang lain, persiapan yang lain, gimbal, menggunakan gimbal supaya mungkin lebih memudahkan ya, lebih nyaman di pinggang, kepala bayi mudah-mudahan juga diharapkan lebih cepat turun ya. Boleh aja silahkan, nggak masalah. Mantap. Yang penting tenang, nafasnya dijaga. Itu kuncinya dari dokter Angga. Ada satu mitos yang ditanyakan dokter. Apa? Dulu sempat saya bahas sama dokter kandungan juga. Ini saya pengen dapat persepsinya dari dokter Angga. Apa itu? Benar nggak konsumsi air dingin dapat membuat janin ukurannya lebih besar? Jawabannya cuma satu. Tergantung yang diminum apa. Kalau air putih ya enggak. Oke. Kalau diminumnya, maaf ya saya sebut merek ya, yang manis-manis ya gitu ya. Ya jelas dong otomatis akan jadi besar. Jadi artinya sirup, ya teh manis, ya malah teh kan sebenarnya tidak terlalu baik ya untuk konsumsi saat lagi kondisi hamil. Terus minuman-minuman yang yang banyak di GoFood ataupun di merchant-merchant lain ya, kondisi-kondisi seperti itu yang akan ngebikin sebenarnya untuk jadi gemuk. Tapi kalau saya prinsipnya
mau air dingin, air panas, air dalam suhu ruangan, yang penting jumlah cairan yang diminum lebih dari 2,5 liter, silakan, Aman. nggak masalah. Aman. Berarti bukan di air dinginnya ya, tapi di jenis minumannya yang dikonsumsi sebetulnya dokter ya. Betul. Oke, oke. Nah, ini sebagai pertanyaan terakhir dokter Segelus, mungkin dokter nanti ngasih konklusi dari tadi kan kasih prinsipnya nih, ini mengasih penguatnya nanti sebelum kita tutup sesi ini. Hubungan sudah 3 kali suntik selama 3 bulan, tapi terus haidnya jadinya lama banget. Terus selesai baru 5 hari, terus haid lagi. Ini termasuk di pembahasan kita nggak ini? Bisa dibantu jawab, dokter? Prinsip dasarnya untuk kondisi seperti ini harus kita diskusikan. Jadi diskusinya gini, saat kita menggunakan KB suntik yang 3 bulan, itu salah satu efek sampingnya adalah tidak menstruasi. Kenapa bisa sampai tidak menstruasi? Itu karena hormon yang dimasukkan hanya satu jenis, sedangkan perempuan tuh punya 2 jenis. Sederhananya, efek samping daripada satu hormon saja yang diberikan, maka dinding rahim akan jadi lebih tipis. Kalau dinding rahimnya lebih tipis, akan beresiko akan munculnya flek. Flek antara 3 bulan inilah, jadi lagi buang air kecil flek, lagi habis jogging flek. Tapi prinsipnya, kalau misalkan itu memang dirasa mengganggu, fleknya juga dirasa terlalu sering, alangkah baiknya untuk tidak dilanjutkan KB 3 bulannya, kontrol ke dokter kandungan untuk dilakukan USG. USG-nya juga USG transvaginal untuk melihat dinding rahim. Khawatirnya dinding rahimnya yang terlalu tipis, dikasih suntik lagi makin lama makin tipis nanti. Iya. Berisiko untuk kehamilan selanjutnya ya? Kehamilan selanjutnya setiap penggunaan kontrasepsi hormonal itu untuk bisa mengembalikan siklus masa suburnya butuh proses, butuh waktu. Kalau pemakaian hormonnya katakanlah KB suntiknya mungkin udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin ya bisa 5-6 bulan dia baru bisa kembali siklus normalnya. Dan nggak masalah gitu. Artinya apakah nanti akan mengganggu untuk kehamilan selanjutnya? Tidak. Tapi akan mempersulit proses kehamilan mungkin iya. Iya. Baik dokter. Ada untuk dikuatin nggak dokter untuk sebagai inilah ya bagi yang lagi hamil atau sedang mempersiapkan kehamilan atau sedang mempersiapkan kelahiran? Prinsip dasarnya hamil banyak hormon yang dilepas di dalam tubuh. Jangan punya rasa cemas. Apa yang misalkan moms di sini khawatirkan, diskusikan dengan suami, diskusikan dengan tenaga kesehatan moms. Saat proses persalinan pun usahakan dalam kondisi tadi tenang, jangan terlalu panik ya. Karena hamil itu kita harus memberikan hormon bahagia baik untuk kita ataupun untuk bayinya supaya bisa dalam prosesnya bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan dan keduanya dalam kondisi yang sehat baik ibunya ataupun bayinya. Seperti itu, Mas. Baik, Mams Endet dan Dr. Rangga Mainanda SPOG, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, penjelasan yang disampaikan. Sangat menarik sekali, beberapa tambah ilmu banget. Tadi beberapa dokter juga ikut bergabung, beberapa rumah sakit juga ikut bergabung dokter di live sesi hari ini. Ya, Dokter Rangga terima kasih sekali ya sekali lagi, dan RSIA Bina Medica juga terima kasih khususnya di Bina Medica Bintaro untuk kesempatan berkolaborasi untuk yang kesekian kalinya. Nanti ketemu lagi kita di live bincang parenting bulan depan, insya Allah. Selamat berlebaran, Mama Sendet semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau sudah selama kita berkonten mungkin ada konten yang mungkin kurang berkenan di hati Mama Sendet semuanya. Dokter, kita akhiri sesi kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di live bincang parenting selanjutnya. Dadah.